Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada pagi yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan, kekuatan, rahmat dan hidayahnya untuk bisa berkumpul di perpustakaan Mutiara Ilmu SMK Negeri 6 Pekanbaru. Masalah dari UMKM yang klasik adalah bagaimana memasarkan. Kadang sudah diproduksi tapi nggak tahu dipasarkan di mana. Kemudian juga melalui pelatihan-pelatihan atau pendampingan yang dilakukan oleh mitra-mitra kita. Karena kita menjalankan program CSR ini kita bekerja sama dengan banyak mitra ya. Kita kan bisa karena berkolaborasi, jadi kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. PHR nggak bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya mitra. Nah makanya kita bermitra dengan pemerintah, khususnya untuk program ini kita bermitra dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kemudian juga dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi tadi kan saya sudah sempat sampaikan juga bahwa misalnya dengan untuk peternakan sapi yang masyarakat suku Saka itu kita bekerjasama dengan FPPM Universitas Sancang Kuning. Harus ada izin usaha gitu ya. Kalau emang benar-benar mau jadi profesional, mau jadi entitas bisnis yang mumpuni gitu ya. Salah satunya ada perizinan, kemudian packaging itu penting ya. Karena gini, seperti di bandara orang itu nggak kan maksudnya kalau misalnya packagingnya nggak bagus dia merasanya ngapain gue bawa ke ke Jakarta, misalnya dia perjalanan ke Jakarta gitu ya. Kalau packagingnya biasa-biasa dia kan pengen nyenengin keluarganya yang bisa, ini bagus banget nih dari Riau gitu. Makanya kita penting sekali memisahkan mana yang bisa di display untuk di bandara, mana yang bisa di display untuk di gerai yang lain. Orang kadang-kadang apalagi orang di Jakarta ya beli mahal juga nggak apa. Oke, tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa mitra yang kita bekerja sama dan kita membagi dari yang 600 UMKM itu membagi ada beberapa klaster gitu ya, klaster atau kelompok gitu ya. Jadi ada yang namanya kelompok bank sampah. Jadi produksi produk-produknya itu lebih kepada produksi daur ulang yang sifatnya mungkin ada tas dari perca, kemudian juga ada pupuk kompos gitu ya. Itu kan juga potensi untuk menjadi produk UMKM dan sekarang mereka sudah punya kelompok-kelompok sendiri yang sudah memasarkan produknya gitu ya, sudah banyak juga diambil. Kemudian ada juga kelompok UMKM Bengkalis yang dibina oleh Politeknik Bengkalis. Nah itu termasuk saya pakai ini adalah batik produksi dari PKK Mandau di Bengkalis gitu ya. Nah itu dibina juga oleh, kita bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Riau yang tadi saya sebut Bupati, Dihupa, dan yang terakhir adalah kelompok next. Oke, mungkin saya lebih jelaskan lagi apa sih strategi dan kegiatan kita dalam melakukan pembinaan UMKM ya, maksudnya binaan PHR yang tadi sudah saya sebutkan. Kita menambah lagi menggalakkan online gitu, tapi enggak juga. Itu terbukti di waktu kita pertama kali menginisiasi program sentra budaya itu di masa COVID dan orang tetap datang offline gitu, tidak membeli membeli melalui online gitu ya. Karena gini, online itu kalau misalnya kita sudah dikenal brandnya, tapi kalau belum kenal siapa yang mau cari di online kan? Tetap aja orang harus datang dulu, ngelihat, baru orang percaya gitu. Jadi membangun kepercayaan pelanggan. Tadi itu sebenarnya udah agak sedikit ringkas oleh Fazia tadi ya. Oke, kemudian ini kita bekerja sama dengan Winsuska, Fakultas Sains dan Teknologi Winsuska, itu untuk mengembangkan yang namanya platform digital terintegrasi. Jadi orang biasanya kan kalau digital pasti ingatnya marketplace, Tokopedia. Enggak, kita nggak hanya menciptakan mengembangkan itu, tapi kita memadukan, mengintegrasikan, mulai dari kita bisa cek stok UMKM itu sampai kepada pembayaran itu terkoneksi di satu aplikasi. Mungkin kalau yang di bagian IT atau apa mungkin mengerti ya platform seperti itu. Kemudian kita juga mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan baik oleh PT Pertamina sendiri maupun oleh eksternal gitu ya. Barang-barang keras atau barang-barang kerajinan. Nah, sebelum terjun untuk melakukan memilih satu jenis usaha, kita harus siapkan dulu diri kita. Kita akan benar-benar akan melakukan itu secara konsisten terus.
Kemudian lihat di sekeliling kita seperti apa petanya. Kita harus tahu, kita harus memahami itu. Jangan kita asik dengan diri kita sendiri, kita buat ini asik dan keren ya, menurut kita. Tapi kita nggak tahu situasi di sekeliling kita seperti apa. Orang sudah membuat hal yang sama atau membuat hal yang lebih bagus dari itu. Kita harus pelajari situasinya. Kalau kita bisa menggali atau mendapatkan sesuatu yang yang bisa membuat usaha yang kita pilih itu menjadi sesuatu yang berbeda, itu bagus juga. Gitu. Jadi artinya sadar dengan lingkungan dan lokasi di sekitarnya. Kemudian dibuat semacam riset sederhana lah. Itu harus gitu. Jadi jangan karena kita suka dengan itu kita fokus di situ sehingga kita lupa sekeliling kita atau seperti apa. Ya. Kemudian seperti yang untuk promosi tadi ya use what you have, punya handphone, punya kuota, punya apa gitu. Gunakan itu untuk mempromosikan apa yang kita punya, usaha apa yang kita punya. Karena sekarang ini nggak ada lagi batasan administratif, batasan wilayah, batasan apa. Sekali kita promosi di medsos itu seluruh dunia lihat. Tapi jangan lupa kita harus kreatif ya, harus karena ada sebegitu banyak orang yang melakukan hal yang sama ya di dunia medsos itu. Nah, bagaimana supaya kita terlihat? Ya, itu silakan kita sendiri. Karena nggak ada riset itunya. Karena kalau ada riset itunya, pasti saya sendiri akan melakukan itu. Tapi saya ingin berhasil juga kan? Akhirnya begitu lah. Ya, makasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya.